Swastiastu, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kembali tim media 7 Satsanga WPA menyapa umat sedharma dari Sabang sampai Merauke untuk menyimak program Bincang Dharma dengan topik Weda dan Tradisi. Bincang Dharma kali ini akan dipandu oleh Bapak Eka Pramudi. Silakan Bapak Eka Pramudi. Om Swastiastu, terima kasih yang kami hormati, yang saya sucikan Pandita Agni Acarya Suwirya Premananda yang akan mendampingi kita bicara tentang Weda dan tradisi. Kita belum mengenal banyak siapa Pandita Agni Acarya Suwirya Premananda ini. Nah, saya kasih kesempatan Ide untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita diskusi lebih lanjut. Ide. Terima kasih. Sangat beruntung saya bisa berkenalan ini karena live streaming bisa memperkenalkan diri kepada banyak orang ya. Jadi saya menjalani saya tertarik dengan Weda. Karena saya pernah tinggal di Lombok belajar, pernah di Malang belajar. Kemudian saya tertarik dengan Weda. Karena saya pernah tinggal di Lombok belajar, pernah di Malang belajar. Kemudian saya merasakan bahwa kalau kita berkontak dengan orang teman-teman kita di keyakinan lain, kita merasa bahwa kita ini tidak belajar kitab suci. Saya merasakan sebagai orang Bali belum tahu tentang kitab suci, sehingga saya tertarik belajar tentang Weda. Akhirnya ringkasnya saya ketemu dengan Weda Posana Ashram, dan di sana saya memahami bahwa orang belajar Weda tanpa melakukan Agnihotra adalah kesia-siaan. Jadi ritual Weda adalah Agnihotra atau Homa. Jadi kalau kita belajar teori tanpa mempraktikkan, maka itu adalah sia-sia. Di sanalah saya menjadi bergairah untuk belajar Weda. Dengan tetap di tradisi, saya menjalankan tradisi sebagai orang Bali, tradisi Bali, ya, sebagaimana kewajiban seorang Hindu Bali di lingkungan desa adat, saya memenuhi semuanya. Jadi itu tahun 2015 saya ikut dikse atas dorongan dari beberapa pandita-pandita senior. Ikut dong, mumpung Anda sudah belajar tentang Weda, sekalian ikut untuk dikse supaya bisa ngayah kepada umat. Itu yang saya ingat, sehingga saya ikut diksa tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PHDI, saya juga memenuhi syarat-syarat administrasi, kemudian dikse parikse, kemudian dikse, dan 1 tahun kemudian saya ngelinggiang Weda dan pulang lagi. Terima kasih, itu sekedar untuk perkenalan. Terima kasih Ide. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang Weda dan tradisi dengan para ahlinya, dengan penekun Weda yang tidak perlu kita ragukan lagi. Kita didampingi oleh teman-teman dari tim Media 7 yang sudah tidak sabar lagi ingin bertanya. Om Swastiastu, Ratu Acarya. Kami dari tim Media 7 ingin mengawali bertanya sebelum dibahas atau ditanyakan lagi oleh rekan-rekan maupun semua teman yang online. Untuk membahas mengenai Weda dan tradisi, pertanyaan kami ajukan kepada Ide Acarya. Jadi mohon dijelaskan secara singkat, Ratu, Weda sebagai kitab suci Hindu dan tradisi upacara yang disebutkan di dalam Weda itu sendiri. Nah, ini dulu sebagai pembuka untuk berlanjut kepada pembahasan selanjutnya. Mohon Ratu Acarya dijelaskan semua. Om Swastiastu,
para pemirsa di seluruh Indonesia yang sangat saya hormati, saya kasihi. Terima kasih atas kesempatannya. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi umat pada umumnya. Pertama-tama saya menghimbau dalam acara ini, mari kita teduhkan hati kita, ya, penuh dengan rasa bakti untuk memohon kepada Tuhan dalam perwujudan Dewi Saraswati agar kita diberkati pengetahuan yang baik, yang benar. Baik, pertanyaan yang tadi itu adalah penjelasan secara singkat tentang Weda dan tradisi, kaitannya kedudukannya dengan agama kita di Hindu. Langsung saja kita ambil salah satu sumber, yaitu di Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 ayat nomor 6, ya. Idanim Dharma Pramana Nyaha Wedo Kilo Dharma Mulam Semerti Sile Ca Tadvidam Acara Ca Iwa Sadunam Atmanastuti Ewaca. Jadi Wedo Kilo Dharma Mulam, yaitu keseluruhan Weda adalah merupakan sumber pertama dari ajaran Dharma. Kemudian semerti sile ca tadvidam, semerti dan sila itulah kemudian yang menjadi sumber Dharma juga. Acara seca iwa, jadi acara, ya, tata cara atau upacara. Sadunam atmanastuti rewaca. Jadi keyakinan orang-orang suci juga merupakan sumber Dharma. Jadi keyakinan kita yang didasari oleh niat suci juga termasuk di dalamnya itu, ya. Jadi Atmanastuti ini boleh dikatakan kata hati, ya. Kata hati juga harus dihormati sebagai hak asasi untuk menentukan cara yang akan kita laksanakan. Jadi itu secara ringkasnya dapat kita katakan Sruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanastuti itu merupakan sumber daripada ajaran Hindu yang berpangkal pada Weda. Di mana kedudukan tradisi itu, ya. Jadi kalau Sruti, Semerti itu adalah Weda, ya. Sedangkan Sila itu aturan perilaku yang baik, termasuk aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat. Ini sudah menjadi dreste atau tradisi, ya. Kemudian acara yaitu pelaksanaan ritual keagamaan dengan segala ketentuan yang didasarkan pada Ikse, keyakinan, Sakti, yaitu kemampuan, Desa, di tempat di mana dilakukan, Kala, pada waktu apa dilaksanakan itu, Tatwa berdasarkan dengan pengetahuan suci Weda, juga berhubungan dengan Dreste atau local genius, ya, setempat. Jadi tradisi itu ini termuat dalam sila dan acara. Jadi sila dan acara merupakan tradisi yang termasuk tersurat di dalam Weda. Kemudian ada enggak tradisi Weda yang khas ini? Ya, tradisi ini ada tradisi lokal dan tradisi Weda. Jadi tradisi Weda yang menyatakan tentang upacara itu ada namanya catur sadana. Yang pertama adalah abhiseka, penyucian diri. Setiap orang akan berusaha untuk menyucikan dirinya, termasuk melakukan ritual-ritual. Misalnya dia melukat, mawinten, medikse, itu termasuk abhiseka. Abhiseka juga dilaksanakan terhadap tempat-tempat suci, ya.
Kemarin ada Abhiseka Prambanan, itu adalah penyucian tempat suci. Abhiseka juga dilakukan pada alat-alat pemujaan seperti arca, pertima, Abhiseka. Ya. Kemudian yang kedua, Parayana. Parayana adalah mengucapkan mantra-mantra suci atau ayat-ayat Weda tanpa sarana apapun, tetapi dengan rasa bakti yang tinggi, seperti halnya anak-anak murid di sekolah-sekolah melantunkan puja Trisandya. Dengan atau tanpa sarana apapun bisa dilakukan. Yang ketiga adalah japa, mengucapkan atau melantunkan nama-nama suci Tuhan. Nama suci Tuhan itu banyak, misalnya Siwa, Narayana dan sebagainya, sesuai dengan ista dewata masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat adalah Homa. Itu adalah merupakan tradisi Weda. Ya. Homa atau upacara yang lainnya. Jadi Homa merupakan upacara yang bisa kecil, bisa besar untuk berbagai keperluan ritual di dalam keagamaan Hindu. Yaitu saya kira posisi daripada Weda dan tradisi di dalam Weda. Kemudian di dalam Atharva Weda juga disebutkan ada Satyam Retam Diksa Tapo Brahma Yadnya Darayanti. Jadi Satyam ini kebenaran, Retam adalah hukum alam, Diksa penyucian diri, Tapo adalah pengendalian diri, Brahma Yadnya ini merupakan ritual, ya ritual Darayanti yang menyangga dunia ini. Jadi Satya Retam ini menjadi unsur yang kemudian menjadi tatwa, sedangkan Diksa Tapo menjadi sila, ya, dan Brahma Yadnya menjadi acara. Jadilah di dalam tiga kerangka agama Hindu, itu tatwa, sila, dan acara. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan sementara, mungkin nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Shanti, Shanti, Shanti.